Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Because bersama Kang Anaris on stage. Sumber informasi berita aktual, tajam, dan terpercaya yang senantiasa menyajikan berita-berita hangat di setiap paginya. Ikuti terus channel ini. Mengapa? Because channel inspiratif. Berita hari ini, Sabtu 27 Rajab tahun ini, genap 102 tahun dunia tanpa khilafah. Cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto menggambarkan ketiadaan khilafah tersebut menyebabkan kondisi umat Islam sangat menyedihkan. Demikian dilansir dari berita Muslimah News Internasional. Berikut berita selengkapnya. Sabtu 27 Rajab 1444 Hijriah genap 102 tahun dunia tanpa khilafah pada 27 Rajab 1342 Hijriah yang bertepatan dengan 3 Maret 1924 sejarah mencatat peristiwa hitam runtuhnya daulah khilafah Islam yang selama lebih 13 abad atau 1342 tahun memayungi dunia dari segala kejahatan. Pada tanggal itu, Mustafa Kemal secara resmi telah melenyapkan daulah khilafah Islam yang kala itu berpusat di Turki. Ia merubah pemerintahan di Turki menjadi sekuler. Sultan Abdul Majid II, khalifah terakhir kaum muslim, diusir keluar dari Turki. Dengan itu maka berakhirlah sejarah panjang daulah khilafah Islam. Merespon 102 tahun pasca runtuhnya daulah khilafah Islam, cendekiawan Muslim Ustadz Ismail Yusanto yang kita kenal UIY mengatakan kondisi umat Islam sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Umat Islam yang disebut oleh Allah umat terbaik, khairu ummah, ini hari tidak lagi tampak kemuliaannya apabila tidak boleh disebut sebagai syarul ummah, ungkapnya kepada Muslimah News. Di berbagai negara, lanjutnya, umat seperti tidak berdaya menghadapi makar musuh-musuh Islam. Persatuan umat tercapik-capik, negeri-negeri Islam dikuasai oleh antek-antek penjajah dan kekayaan alamnya dijarah. Kezaliman, penindasan, ketidakadilan, dan pengusiran terus terjadi seperti di Palestina, Rohingya, Uighur, dan sebagian wilayah India, Afrika, dan berbagai tempat lain. Penistaan terhadap ajaran Islam, kehormatan Nabi, dan yang terakhir, penistaan kesucian Al-Quran juga terus berulang terjadi. Bagaimana? 1,7 miliar umat Islam tidak mampu melindungi kehormatan Al-Quran, Islam, dan Nabinya, tuturnya dengan sedih. Dari sisi ekonomi pun, ujar UIY, tidak sedikit umat Islam yang hidup dalam kemiskinan. Akibatnya mereka tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan juga pendidikan. Hal ini membuat umat semakin tertinggal dalam kualitas SDM dan penguasaan sains teknologi. Dari segi sosial budaya, hampir-hampir umat Islam tidak berbeda dengan non-muslim. Dari pakaiannya, kesukaannya pada film, makanan, pakaian, dan hiburan, di mana umat yang disebut Allah khairu ummah itu? Tanyanya secara retoris. UIY mengatakan solusi semua masalah yang menimpa umat di atas hanya dengan menerapkan syariat Islam kafah. Secara imani, kita yakin melalui penerapan syariat secara kafah, khilafah akan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan manusia dalam seluruh aspeknya dengan cara yang benar. Bukankah syariat memang diturunkan Allah sebagai mu'alajah lil masyakilil hayah, pemecah problematika kehidupan? Tandasnya, penerapan syariat secara kafah ini menurut Ustadz Ismail Yusanto merupakan mandatori, hal yang diwajibkan. Tidak ada dan tidak boleh ada ketentuan lain yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat kecuali syariah, ungkapnya. Ia mengatakan inilah implementasi praktis dari prinsip kedaulatan syariat, asyadah lil syar'i, yang dihalalkan oleh syariat harus dikatakan halal oleh siapapun, dan yang diharamkan oleh syariat harus dikatakan haram. Inilah tolak ukur perbuatan atau kebijakan miqyasul amal yang berlaku dalam kehidupan pribadi, keluarga, terlebih dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jelasnya, khalifah selanjutnya akan memastikan menerapkan syariat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya
karena hanya dengan penerapan syariat secara kafah saja, kerahmatan berupa teraihnya kemaslahatan dan terhindarkan kemudaratan yang dijanjikan Allah itu akan benar-benar terwujud. Lebih dari itu, penerapan syariat secara kafah merupakan bentuk nyata dari ketaatan kita semua, baik penguasa maupun rakyat kepada Allah. Ketaatan ini akan mengundang ridhonya, dan keridhaan itu akan membawa keberkahan atau bertambahnya kebaikan dan pahala imbuhnya. Ustadz Ismail Yustanto menegaskan, dengan kekuatannya khilafah akan menyatukan umat, mempertahankan setiap jengkal wilayah negeri-negeri, melindungi harkat martabat Islam dan umatnya, menjaga kekayaan alamnya, menghilangkan kezaliman, dan menegakkan keadilan buat semua, buat umat manusia. Demikian disampaikan Muslimah News pada pagi hari ini. Terima kasih. Kang Anaris undur diri. Ketemu lagi di berita hangat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.